Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang materi etika dalam pelayanan pribadi. Adapun dosen mata kuliah pelayanan pribadi yaitu Ibu Dr. Anda Haji Ratnawati MPD dan Ibu Ismi Burhanuddin SPD MPD. Adapun kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Makfira selaku moderator dan pemateri pertama, dan rekan saya Nurfatia Sahabuddin sebagai pemateri kedua. Adapun pokok bahasan dalam materi etika dalam pelayanan pribadi, yang pertama adalah pengertian etika dalam pelayanan pribadi, kedua hal-hal yang diatur dalam beretika, dan yang ketiga manfaat beretika. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Pengertian etika dalam pelayanan pribadi. Apa sih itu etika? Etika adalah suatu ilmu tentang kesusilaan dan melayani manusia di dalam pergaulannya dengan sesama yang menyangkut prinsip dan aturan tentang perlakuan yang benar. Pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan yang memiliki standar kualitas yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan. Etika pelayanan adalah perilaku petugas, terutama petugas pelayanan atau customer service, dalam memenuhi apa yang diinginkan atau diharapkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu hal-hal yang diatur dalam beretika. Adapun beberapa hal yang diatur dalam beretika dalam pelayanan prima secara umum antara lain yang pertama, penampilan. Penampilan merupakan keseluruhan dari cara berpakaian, berbicara, gerak-gerik, sikap dan perilaku dengan tujuan agar membuat pelanggan terkesan. Penampilan ini harus dijaga dengan baik dan prima selama jam kerja. Yang kedua, dengan pelanggan, seringkali sikap dan perilaku kita diperhatikan oleh pelanggan, terutama sikap dalam menolong dan peduli terhadap kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, yaitu cara berpakaian. Cara kita berpakaian harus serasi antara baju dan bawahan, termasuk celana atau rok, termasuk menghindari penggunaan warna yang terkesan berlebihan. Yang keempat, yaitu cara berbicara. Berbicara dengan pelanggan harus jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Jangan berbicara mengenai hal-hal yang bukan pada pokok permasalahan, dan hindari berbicara yang mengejek pelanggan. Yang kelima, yaitu gerak-gerik pada saat melayani pelanggan. Kita memperhatikan dan menjaga gerak-gerik anggota badan, karena hal ini akan selalu diperhatikan oleh pelanggan pada saat kita memberikan pelayanan. Oleh karena itu, kita harus menghindari gerak-gerik yang dapat membuat pelanggan curiga, misalnya tatapan yang sinis. Yang keenam, yaitu cara bertanya. Dalam memberikan pelayanan, kita harus mengetahui sifat-sifat pelanggan yang berbeda-beda, terutama dalam hal bertanya kepada pelanggan. Bila pelanggan pendiam, maka karyawanlah yang harus proaktif untuk bertanya atau memulai pembicaraan sehingga membuat pelanggan mau berbicara. Sedangkan bila pelanggan banyak bertanya, baiknya karyawan mendengarkan dengan baik dan menjawab dengan baik pula. Dalam mewujudkan etika yang baik dalam memberikan pelayanan dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia, dalam hal ini karyawan yang melayani pelanggan, harus memiliki kemampuan melayani pelanggan secara tepat dan cepat. Di samping itu, karyawan harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah, dan bertanggung jawab penuh terhadap pelanggan, serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam memahami kebutuhan pelanggan. Faktor kedua dalam memberikan pelayanan yang baik juga harus diikuti oleh tersedianya sarana dan prasarana yang harus mendukung kecepatan, ketepatan, dan keakuratan pekerjaan. Prasarana dan sarana yang dimiliki harus didukung oleh kemajuan teknologi terkini, dan teknologi ini juga harus dioperasikan oleh manusia yang berkualitas pula. Agar tidak terjadi pelanggaran dalam beretika pelayanan, terdapat beberapa hal yang harus dihindari ketika memberikan pelayanan,
seperti berpakaian sembarangan, melayani pelanggan atau tamu sambil makan, melayani tamu sambil mengobrol atau bercanda, menampakkan wajah tidak menyenangkan, berdebat dan menyanggah, meninggalkan pelanggan, berbicara terlalu keras atau terlalu pelan, meminta imbalan, serta meminta imbalan. Bila beberapa hal di atas dapat dihindari dengan baik saat memberikan pelayanan kepada pelanggan, besar kemungkinan pelanggan yang kita layani akan merasa puas dan tentunya akan menceritakan pengalamannya kepada rekan-rekannya. Poin selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu manfaat beretika. Adapun manfaat yang akan kita peroleh dengan adanya etika antara lain yang pertama, percaya diri. Dengan adanya etiket akan meningkatkan rasa percaya diri kepada seluruh karyawan perusahaan. Percaya diri yang tinggi perlu dan harus dilakukan agar mampu menumbuhkan motivasi karyawan untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan atau tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu dihormati dan dihargai. Dengan berlaku sopan, ramah dan murah senyum dan berperilaku menyenangkan pada pelanggan, maka customer pun akan berlaku sebaliknya. Dengan rasa dihormati dan dihargai pelanggan, karyawan harus dapat berlaku lebih dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu disenangi dan disegani. Dengan etika yang baik dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan, sering terjadi karyawan akan sangat menjadi disegani dan disenangi oleh pelanggan. Pelanggan yang kita hormati pada akhirnya akan merasa segan untuk berbuat yang tidak-tidak. Tantangan dalam etiket customer service bagi perusahaan adalah membentuk atau membuat standar etika dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan atau stakeholder untuk menunjang terwujudnya etika customer service yang standar. Harus didukung dengan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan baik. Bila tercipta etika pelayanan yang baik, bukan tidak mungkin pertumbuhan pelanggan akan bertambah dengan pesat dan menunjang tujuan dari perusahaan serta memberikan manfaat yang diinginkan bagi perusahaan dan pelanggan. Nah, dari ketiga materi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Pelayanan nasabah adalah rangkaian kegiatan sikap dan perilaku petugas bank dalam menerima kehadiran atau berkomunikasi dengan nasabah secara langsung maupun tidak langsung. Nah, itulah tadi materi yang sempat kami presentasikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.